Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan Proyek Sistem Informasi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13 di saat pandemi COVID-19. Dan kita tetap gunakan online system. Semoga saja apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang materi dokumentasi software ya. Jadi pentingnya dokumentasi software ini bisa digunakan untuk mengingatkan kita kepada apa yang pernah kita kerjakan di dalam sebuah proyek ya. Materi sudah saya persiapkan di sini, ada dokumentasi proyek aplikasi. Jadi ini akan kita gunakan pada saat nanti kita mengalami krisis software kita. Krisis itu bisa proyek kita perlu pengembangan, sehingga kita perlu mencari dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung dari proyek kita, karena terjadi perbaikan atau mungkin terjadi pengembangan. Nah, baik. Apa saja skop dari dokumen yang perlu kita dokumentasikan? Di sini banyak sekali poin-poin penting ya. Pertama kita harus tahu skopnya, apa saja yang nantinya akan kita dokumentasi, personil siapa saja yang berperan di dalam proyek kita yang perlu kita dokumentasi. Kemudian tujuan ya, kemudian juga project manager authority, siapa saja yang memberikan legalisasi ya atau authority di dalam setiap keputusan ya. Kemudian ada berbagai macam solusi dari pemecahan yang ada ya. Nah, pada proses pembuatan aplikasi ya, kita tidak akan lepas dari pembuatan sebuah proyek yang lengkap ya, dan proyek pendukung atau sub project yang dinamakan. Jadi ada proyek induk ya, kalau saya sebut seperti itu, juga ada sub project ya, proyek pendukungnya. Semua akan kita gunakan untuk dokumentasi ya. Baik, pada dokumentasi kali ini ya, kita bisa menggunakan berbagai macam media. Bisa kita gunakan menggunakan Word bisa, kemudian Excel bisa, atau di web bisa, atau juga di kemarin ya, apa yang sudah Anda kerjakan itu juga sebagai dokumentasi dari proyek yang Anda punya. Ada kegiatan identifikasi, ada kegiatan pembuatan anggaran, kemudian pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya anggaran, kemudian pengelolaan sumber daya waktu dan sebagainya. Jadi sebuah schedule ya. Nanti ini kelengkapannya bisa dibaca sendiri ya. Intinya ya, jadi intinya dokumentasi itu adalah segala sesuatu yang tertulis atau bergambar yang terekam, berisikan penjelasan mengenai sesuatu hal atau informasi dari peristiwa yang digunakan untuk membantu mengingatkan. Jadi tujuannya adalah mengingatkan kita kembali kepada apa yang pernah kita kerjakan. Oke. Nah, silakan nanti bisa dipelajari ini ya, poin-poin pentingnya dari dokumentasi ya. Nah, praktikum yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini adalah pembuatan dokumentasi software dengan membuat prototipenya. Tapi prototipe kali ini yang akan kita buat dengan menggunakan PowerPoint saja dulu ya, PowerPoint ya. Jadi tidak menggunakan apa istilahnya software yang khusus. Nanti tahap yang kedua kita gunakan Marvel ya, secara online. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama adalah Anda buat struktur menu di dalam project Anda dulu ya.
Jadi misalnya ada menunya, ada login, ada pendataan, ada transaksi, ada laporan. Saya kira ini di proses analisa dan perancangan pernah Anda lakukan. Jadi hal-hal utama di dalam sistem Anda. Setelah itu carilah gambar yang sesuai dengan project Anda. Gambarnya saja ya, misalnya gambar login. Ini misalnya lagi gambar input data supplier. Ini misalnya lagi contoh gambaran input data barang dan seterusnya ya. Carilah gambar dulu yang sesuai dengan project yang Anda miliki. Setelah itu kita bisa membuatkan linknya ya. Linknya itu dengan membuat kotak, kemudian kita insert link ya. Nah, ini linknya kita jalankan di sini, hyperlink. Menujunya kemana? Kalau ditekan login misalnya, nah ini menujunya kemana? Masih berada di satu halaman yang keberapa? Nanti akan muncul menu dan sebagainya. Ya. Misalnya halaman yang keempat. Oke. Nah, ini semua diproses, ya, diberikan link, diaktifkan. Kemudian di sini juga sama. Nah, ini juga link juga. Jadi kalau tadi pilih barang, maka menuju ke link barang yang ada di bawahnya. Ya. Nah, jadinya seperti apa? Kalau kita jalankan di sini judulnya, ini gambaran menu yang ada di dalam prototype ini. Ya. Nah, di sini, ya. Nah, ini harus masukkan username dan password. Setelah itu muncul program toggle. Kalau kita mau input data barang, maka diklik data barang. Kalau back, maka akan kembali. Data supplier juga sama, muncul supplier. Back akan kembali. Kalau login, menuju ke menu login dan seterusnya. Jadi begitu. Ini adalah gambaran sederhana prototype software dengan menggunakan PowerPoint. Silakan buatlah prototype sesuai dengan project masing-masing, ya. Silakan dipelajari, ya, sehingga bisa bermanfaat ya dalam perancangan sebuah proyek akhir masing-masing. Saya kira demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.